Dia mengatakan bahwa Quran ini sudah tidak lagi cocok karena juga sudah dianggap mati, seperti Nabi besar kita Muhammad SAW sudah tidak bisa berbuat banyak untuk menggerakkan umat manusia ya, dalam banyak hal ya, dalam kehidupannya. Di dalam satu kitab yang bernama Tarbiyatul Aulad fil Islam, seorang ahli filsafat dari Inggris, pemikir yang berkaliber dunia, bernama Bernard Shaw, lengkapnya pengarang kitab Tarbiyatul Aulad bil Islam, mengatakan wa yakfi hadzal Islam fakhran wa khuluda an yashhada udama'ul gharb ala 'azamatihi wa hiyawiyyati tashri'i wa ilaykum ma qalahu al-filosof al-inglisi Bernard Shaw laqad kana din Muhammadin mawdi'a tadbirin sammin lima yantawi alaihi min hayawiyatin mud'ishatin wa annahu ad-dinul wahidul ladhi lahu malakatul hadmi li atwaril hayatil mukhtalifah. Ara wajiban an yud'a Muhammad munqidhal insaniyah wa inna rajulan kashakilatihi law tawalla za'amat al-'alam al-hadith la najaha fi halli mushkilatihi. Ini pengarang mengatakan Islam ini cukup menjadi kebanggaan kita. Yakfi hadzal Islam fakhran wa khuludan. Karena memang Islam ini juga agama yang kekal dan abadi. Selama ada dunia, selama itu pula Islam masih ada. Bisa dikatakan menjadi kebanggaan karena para pembesar-pembesarnya orang-orang barat telah memberikan kesaksian atas keagungan dan kebesarannya Islam dan aturan-aturan yang ada dalam agama Islam yang selalu hidup. Jadi dia katakan Al-Quran sudah, dia tidak katakan mati. Maknanya yang dimaksudkan adalah begitu kira-kira. Silakan saudara dengar, begitu kata dia ini pengarangnya. Seorang pemikir Inggris, ahli filsafat Inggris yang bernama Bernard Shaw mengatakan laqad kana dinu Muhammadin mawdi'a tadbirin sam. Kalau orang mereka kan nyebut Nabi Muhammad Muhammad saja. Muhammad adalah agamanya, Muhammad dengan agamanya merupakan satu agama yang mempunyai kedudukan yang terhormat dan yang tinggi. Mengapa dia mengatakan macam itu? Lima yantawi alaihi min hayawiyatin mudhishah. Karena agamanya itu hidup, agamanya selalu hidup ya. Buktinya sekarang kita sembahyang karena siapa? Karena ajaran Nabi Muhammad. Baca Al-Quran karena Nabi Muhammad. Kita bersedekah karena Nabi Muhammad. Kita pergi karena Nabi Muhammad. Artinya karena ajaran yang dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad. Kita tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap tetangga-tetangga kita. Itu adalah kehidupan atau ajaran Nabi Muhammad yang hidup.
kita tidak menzalimi orang lain sekalipun dia berbeda agama dengan kita. Itu tidak Islam, agama yang hidup. Sungguh mengagumkan ajaran ini. Lima yantawi alaihi min hayawiyatin mudhijah wa annahu ad-dinul wahid alladhi lahu malakatul hadam bi anwaril hayat mukhtalifah. Agama yang dibawa oleh Muhammad adalah satu-satunya agama yang mampu menyerap bagi semua perkembangan kehidupan yang berbeda, yang bermacam-macam ini. Saat-saat umat Islam lagi dalam keadaan bingung, karena dekadensi moral, karena hancurnya akhlak, umat Islam tetap menganjurkan dalam Al-Quran bahwa dengan mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati itu perzinahan. Perzinahan adalah bagian daripada dekadensi moral. Dan masih banyak lagi contoh. Ara wajiban an yud'a Muhammad munjidal insaniyah. Saya ada melihat sebagai satu kewajiban Muhammad itu kalau begitu harus kita juluki dia dengan munjidal insaniyah, penyelamat kemanusiaan, penyelamat humanity. Itu kata beliau yang digelari dengan Failasuful Kabir, ahli filsafat berkali berdunia. Wa inna rajulan kasyakilatihi law tawalla za'amat al-alam al-hadith la najaha fi hal mushkilati. Orang seperti Nabi Muhammad itu, kalau dia diberi kesempatan memimpin ini alam sejak semesta dunia dengan seisinya, pasti dia sukses, kata dia, di dalam menyelesaikan semua problema kehidupan ini. Itu kata orang Barat. Ini ada orang Islam katakan bahwa Al-Quran seperti Muhammad yang sudah mati, yang tidak lagi bisa untuk diambil ajarannya. Lebih jauh lagi ada seorang profesor doktor bernama Ifku Insabatu mengatakan inna syariat al-islamiyah tabuku fi kathirin min buhutiha al-syara'i al-awrubiyah. Syariat Islam, aturan Islam, undang-undang yang dibawa oleh Islam mengungguli seluruh pembahasannya, mengungguli semua aturan-aturan dan undang-undang yang ada di Eropa. Nggak menang semua. Tentu ini ahli pikir, ini filosof, pemikir, ahli filsafat. Artinya orang ahli filsafat seorang yang kerjanya ini pakai otaknya. Berkata macam itu. Bal hiya allati tu'ti lil 'alam arsakh asy-syara'i tabatan. Bahkan undang-undang yang dibawa oleh Islam memberikan kepada dunia satu undang-undang arsakh syara'i tabatan, undang-undang yang tetap, yang kokoh, yang tidak pernah berubah-ubah dibanding dengan aturan-aturan mereka. Ya, yang aku itu Islam lah. Misalnya
undang-undang yang didatangkan oleh Al-Quran atau yang dibawa oleh Al-Quran. Orang Islam boleh kawin lebih nggak dari 4? Boleh lebih nggak dari 4? Itu namanya tetap. Kata dia, tidak ada undang-undang yang dibawa oleh undang-undang yang berlaku selama ini di Eropa, tapi yang paling mantap, yang paling tetap, yang terus saja berlaku sampai akhir zaman adalah undang-undang yang diberlakukan oleh hukum Islam.